menciptakan robot itu tidak perlu membuat seperti fisiknya. Cukup manusia tapi pikirannya teralgoritma gitu. Digital citizen kalau diambil. Kalau netizen itu tidak semua netizen itu adalah warga digital gitu. Kan banyak hal yang sebenarnya itu tidak penting di kita itu, dan itu informasi itu masuk ke kita. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dia tahu belajar itu adalah kebutuhan. Ya kan? Halo Jawara Posi, salam fokus hebat juara. Oke, selamat datang di podcast Open Mind bersama Bang Yoga. Nah, hari ini Bang Yoga mau bahas nih soal netizen, atau kalau kata ilmiahnya ya disebut dengan warga digital. Nah, tapi Bang Yoga nggak bahas soal netizen ini sendirian. Bang Yoga ditemenin dengan seorang yang ahli nih di bagian warga digital, yaitu Bang Ferry. Oke, Yoga. Halo Bang Ferry. Oke. Halo. Apa kabarnya Bang? Sehat. Sehat Bang ya. Luar biasa. Ini saya manggil abang atau bapak aja nih? Abang aja. Oh, abang aja. Biar... Belum beda 3 dekade kan. Oke. Masih biar terasa muda terus ya. Oke, Bang Ferry, kegiatannya apa sekarang nih Bang? Ya, kegiatan abang sih hari-hari dosen ya, mengajar di Unimed seperti itu. Kemudian ya banyak hal kegiatan di masyarakat seperti itu kan, di paguyuban juga seperti itu, dan nulis buku itu yang harus terus dikejar. Ada kejar target lah. Oke, kalau boleh tahu Bang, di paguyuban itu kegiatannya seperti apa, boleh diceritain Bang? Ya, paguyuban ini si etnis, etnis Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kebetulan abang di bidang pendidikan. Nanti boleh kita kerjasama juga nih, sama Posi kan. Jadi biar saling kolaborasi. Di era digital kan butuhnya kolaborasi kan. Betul. Seperti itu. Oke, tadi abang juga ada sebutin buku Bang ya. Kalau boleh tahu buku apa itu Bang? Oh iya, 2019 abang nulis tentang kewargaan digital. Sebenarnya itu tesis dulu di 2014. Kemudian di 2019 kita dengan beberapa teman kita kembangin lagi jadi warga dalam kepungan hiperkoneksi. Hiperkoneksi namanya. Iya, gitu. Ya. Oke. Itu bukan hipertensi ya, gitu. Hiperkoneksi. Oke. Mungkin Jawara Posi ini kan Bang belum pernah dengar itu apa itu hiperkoneksi. Boleh dijelasin Bang? Ya, hiperkoneksi itu ya selama ini kan dengan konektivitas kita itu kan terbatas, tapi dengan teknologi itu terbuka luas. Siapa saja bisa terkoneksi dengan kita, bahkan melampaui kemampuan kita, seperti itu. Nah, sehingga hal ini membuat perubahan-perubahan perilaku. Nah, Yoga pasti paham lah. Kalau orang psikologi bahas tentang perilaku kan, seperti itu. Jadi teknologi ini membawa perubahan terhadap diri kita saat ini, kan seperti itu. Oke, berarti dampak teknologi ini sangat-sangat besar Bang ya? Ya, sebenarnya ya kalau dikatakan ya sangat besar, merubah namanya kan gitu kan, merubah kita, kan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat kita menjadi yang itu kita kenal saat ini gitu. Jadi abang di 2014 itu mencoba menyatukan dua kajian. Kalau dulu ke 2014 masih terbatas itu warga negara, tapi abang tambahin digital. Kemudian di 2019 abang agak dikurangi negaranya gitu. Jadi warga digital itu bahasan semiotik aja sih, seperti itu. Oke. Berarti kan Bang warga digital. Kalau misalnya kita bahas warga itu kan ada nggak kaitannya dengan warga negara gitu? Iya benar, warga negara sebenarnya seperti itu. Tapi konteksnya lebih kepada perubahan sosiologis sih. Gitu. Jadi perubahan-perubahan itu sehingga abang putuskan untuk bagaimana sebenarnya warga ini punya dimensi yang banyak, kan seperti itu. Tidak hanya sebatas urusan dengan negara, bahkan melampaui negara, sehingga kajian-kajian abang akhirnya agak mengkerucut seperti itu kan, bagaimana sebenarnya dampak teknologi yang melampaui dari negara bangsa kita kan seperti itu. Jadi kita terkoneksi itu dengan orang bahkan di luar jangkauan kita. Jarak itu bukan jadi masalah sebenarnya kan seperti itu. Waktu dan sebagainya itu sangat cepat gitu. Jadi kalau membahas teknologi, sebenarnya teknologi ini kan dulu diciptakan untuk membantu kita. Benar. Nah, pada hakikatnya kan seperti itu. Tetapi belakangan bahwa teknologi ini melampaui kemampuan manusia beradaptasi. Nah,
Jadi kalau dulu kita beradaptasi terhadap alam, sekarang kita beradaptasi terhadap ciptaan kita sendiri, yaitu teknologi seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Bang ya, apa perubahan yang paling kelihatan gitu selama beberapa tahun belakangan ini? Ya, fase-fasenya itu banyak ya. Kalau dulu teori yang awal sekali, Abang mengadopsi teori yang teori tentang generasi X, Y, Z gitu kan. Sekarang sudah alpha, beta gitu kan. Seperti virus juga kan ada alpha, delta kan seperti itu. Benar. Nah, jadi memang perubahan-perubahan tiap generasi. Walaupun itu di Amerika, sebenarnya riset awalnya itu kan di Amerika, tapi kemudian coba diadaptasi hampir sama sebenarnya kan seperti itu. Walaupun ada hal-hal yang berbeda, khususnya di kita. Kita itu kan dulu sukanya itu kita verbal. Nah, kemudian dipaksa untuk texting kan gitu. Kemudian ternyata tidak merubah kebiasaan kita menjadi verbal. Jadi banyak kajian sebenarnya kalau kajian warga negara. Digital itu banyak sekali seperti itu. Termasuk analisis awalnya bagaimana perubahan-perubahan generasi gitu kan. Makanya kalau Abang gitu itu lahiran tahun 80-an lah seperti itu. Kalau Yoga 98 Bang. Sudah hampir milenium ya kan gitu. Tapi kalau itu kan berubah gitu. Kalau kami dulu mengalami gitu, mulai dari era televisi, jadi kemudian era handphone awal gitu kan. Mungkin kalau Yoga sudah SMA udah Android ya. Iya. SMP bahkan udah Android kan seperti itu. Kalau kami belum merasakan seperti itu. Jadi teknologi dan digitalisasi. Jadi itu membawa perubahan yang besar. Jadi kemampuan kita beradaptasi itu tertinggal dari perkembangan teknologi. Ini yang sebenarnya menjadi masalah di kita gitu. Termasuk ketika kita kan pasti bicara bagaimana Bang kalau tidak tidak mampu beradaptasi kan seperti itu. Pasti banyak masalahnya kan seperti itu. Oke. Nah Bang, kita kan tahu nih kan sekarang warga digital ini kalau kita dengar istilahnya netizen ya. Oke. Agak beda. Oh, agak beda. Ya, gitu. Jadi warga digital, netizen gitu kan, digital citizen kalau diambil. Kalau netizen itu tidak semua netizen itu adalah warga digital gitu. Karena berbeda kalau kajian warga digital dia biasanya menggunakan teknologi digital untuk kebutuhan aktivitas keluargaannya gitu, atau aktivitas dia sebagai seorang warga. Kalau netizen kadang-kadang kan untuk hiburan. Jadi beda gitu. Makanya tidak semua tujuan teknologi digital kan nggak semuanya untuk hiburan. Dulu kan kita awalnya teknologi digital ini kita gunakan untuk hiburan. Tapi ternyata kan sekarang untuk edukasi, untuk bahkan untuk yang dark aja ada gitu, untuk yang terorisme, bahkan untuk yang mohon maaf prostitusi online dan sebagainya itu sudah banyak gitu. Jadi teknologi digital ini macam-macam gitu. Jadi nggak semua dikatakan warga digital gitu kan, dan nggak semua disebutkan netizen. Ini kan perdebatan yang mungkin nggak perlu dibahas lebih ini. Tapi kalau saya membatasi dalam buku saya seperti itu. Jadi warga digital itu biasanya dia punya tujuan untuk menggunakan teknologi digital itu untuk tujuan-tujuan warga ya gitu, sebagai warga negara gitu kan, berpolitik, tapi politik yang cerdas ya gitu, bukan yang pecah belah seperti itu. Kemudian untuk memberikan masukan, kemudian untuk berpartisipasi dan sebagainya gitu, walaupun banyak dimensinya sebenarnya seperti itu Yoga. Oke Bang, tapi kan Bang sekarang kalau tadi kan netizen dia cari hiburan Bang ya, batasannya biasanya seperti hiburan. Itu walaupun netizen yang warga digital pasti ada gitu. Oke. Berarti ada yang memang dia sekadar netizen aja, ada juga yang dia memang ngerangkap jadi warga digital. Ya biasa sulit dibedakan gitu. Tapi biasanya kan banyak mereka katakan udah itu netizen gitu. Itu istilah-istilah yang mungkin untuk kajian-kajian aja sih gitu kan, sebatas mana gitu, karena warga digital juga dimensi hiburan juga ada kan seperti itu. Nah Bang, kita tahu nih kan informasi kan di internet ini berkembang cepat ya kan. Ya. Jadi bahkan permasalahan-permasalahan dari luar negeri pun bisa diakses nih sama orang Indonesia. Kadang kan nanti kita lihat ya, misalnya ada satu masalah yang booming gitu, terus netizen Indonesia rame gitu ke akun Instagram misalnya gitu. Itu gimana Bang menyikapinya? Nah itu yang Abang katakan tadi, kemampuan kita beradaptasi terhadap situasi seperti ini. Digitalisasi itu menghadirkan sebuah situasi yang saya sebutkan itu sebagai sebuah inflasi informasi. Nah, ini istilah perbankan sebenarnya, inflasi gitu. Tapi
bagaimana informasi itu melimpah, tapi kita tidak mampu menggunakannya untuk menjadi pengetahuan. Bedakan informasi dengan pengetahuan, itu beda gitu. Nggak semua informasi itu penting gitu. Bahkan banyak hal yang sebenarnya itu tidak penting di kita itu, dan itu informasi itu masuk ke kita. Nah, sama seperti sekarang era-era yang kalau di sekarang seperti YouTube gitu, kita bisa pilih apa saja, bebas itu, mau musik, mau podcast seperti ini kan, kemudian mau hiburan, bahkan yang prank-prank segala macam itu kan jadi konten kan seperti itu. Nah, sama hal-hal yang informasi itu penting atau tidak kan seperti itu. Kadang-kadang ini yang Abang sampaikan, di era digital itu yang menjadi produk itu bukan alatnya, bukan teknologi digitalnya, tapi manusianya sebagai produk. Ini yang membedakan yoga ketika bicara sebuah situasi di era digital. Kalau dulu manusia itu kan subjek. Iya. Subjek. Tapi kalau di era digital mutlak kita jadi objek. Gitu. Makanya orang mau nonton podcast kita itu sebenarnya mereka yang nonton itu adalah produk kita. Kenapa mereka mau nonton kita gitu? Oke. Mereka produk kita seperti itu, ya kan? Iya. Jadi berubah paradigmanya. Jadi bukan laptop, bukan handphone lagi produk teknologi digital. Tapi Manusianya, perubahan perilakunya gitu. Sama kayak sekarang kan Bang, orang apa-apa pun kayak kisah hidupnya dijadiin konten. Nah, atau misalnya nanti ada hal yang nggak sepantasnya di-share gitu kan, ya, tapi di-share untuk mencari perhatian. Benar. Apalagi kayak misalnya selebriti kita kan Bang, kadang cari sensasi gitu, cari dukungan dari netizen. Itu gimana Bang hadapin? Ya itu yang Abang katakan, bahwa ada hal-hal yang tidak penting gitu kan. Kita banyak yang garbage, sampah gitu kan, yang sebenarnya itu tidak penting untuk membangun pengetahuan kan seperti itu. Jadi era televisi itu era yang benar-benar mohon maaf kita nggak dapatkan edukasi yang maksimal karena kita fokus bahwa teknologi kita masih untuk hanya sekedar konten hiburan kan seperti itu. Memang kita butuh hiburan, tapi hiburan kita juga bisa kok yang mendidikan, seperti bisa yang mencerdaskan gitu kan. Nggak mesti juga sampai berjam-jam untuk nikahan orang, ngasih nama anak orang kita lihat gitu kan, akikahan gitu kan. Itu untuk apa sih? Itu ruang publik. Jadi bicara warga digital itu bicara tentang ruang publik yang harusnya kita isi dengan konten yang edukatif gitu kan, yang mencerdaskan. Karena tujuan bangsa kita didirikan itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa kan seperti itu. Tapi kalau untuk seperti itu ya rasakan aja lah di mana rasanya itu edukatifnya. Oke, iya sih. Ya, kalau dipaksakan menjadi edukatif mungkin bisa kan seperti itu. Tapi kan itu yang sebenarnya terrebut dari kita. Tetapi kita memasuki era yang dimana semua itu ada. Yang mau yang sampah sampai yang mutiara, mau sampai yang jadi permata, itu ada semua di berbagai macam platform. Tinggal kita pilih kan seperti itu. Jadi kemampuan kita memilih itu yang saya katakan kita dipengaruhi tidak oleh algoritma yang berjalan dari sebuah aplikasi atau sebuah konten atau sebuah platform. Benar. Ya kan? Kayak algoritma ujungnya kan kita, gitu kan? Kalau konten tidak ada yang nonton, untuk apa? Iya benar. Bukan kontennya, produknya. Orangnya gitu. Yang mau nonton kita itu yang jadi konten kan seperti itu, yang jadi produk seperti itu yoga. Oke Bang. Tapi kan Bang membahas soal tadi kan, warga digital kita aja banyak ini yang belum bisa istilahnya mengimbangi inflasi dari informasi ini kan Bang. Tapi bahkan anak-anak kecil pun sekarang udah bisa, istilahnya mereka udah main gadget, mereka udah akses yang online gitu Bang. Orang dewasa aja banyak yang belum bisa menyaring informasi gitu. Apalagi yang anak-anak gitu, yang mereka belum bisa bedain ini yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Ini gimana Bang menghadapi? Iya, makanya saya juga nggak sepakat untuk anak-anak itu dijauhkan dari teknologi. Nah, karena kan itu akan mempengaruhi learning experience mereka dalam menjalani aktivitas gitu. Justru kalau kita menjauh, kecuali memang masalah teknologi ini kan masalah akses. Kalau memang dia punya akses ya silakan, tapi diarahkan kepada pengoptimalan penggunaan teknologinya kan seperti itu. Jangan ya hanya sekedar game. Walaupun game saat ini teknologi sekarang kan anak-anak sekarang itu kan bisa bahkan cari income itu nggak harus kerja seperti yang dulu kan seperti itu. Generasi sebelumnya
dia main game, dia streaming aja dia bisa dapatkan uang. Kan seperti itu. Dia buat konten gitu kan, dia memang memang ada minat, bisa jadi uang kan seperti itu, atau mendapatkan keuntungan lah secara finansial gitu. Tapi kan memang bagaimana kemampuan mereka membuat konten sebenarnya kan, bukan hanya menjadi tadi objek. Jadi kalau memang ya naiklah levelnya menjadi subjek. Ya, makanya subjek itu bisa jadi konten kreatornya gitu kan. Tapi kan nggak semua jadi subjek gitu kan. Tapi kemampuan kita mengolah informasi. Tools of learning kita dalam mengolah berbagai kebanjiran informasi ini menjadi pengetahuan. Makanya kita mau belajar apa gitu, semuanya ada, ya kan? Di YouTube pun ada gitu, mau belajar apapun. Memang tapi butuh tetap pendamping kan. Tapi mau belajar apapun kita bisa sebenarnya kan, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya di satu sisi ya, Bang, teknologi ini membantu kita ya, Bang ya. Tapi di satu sisi lain dia menjadi ancaman kalau misalnya dia itu nggak bisa digunakan dengan baik, benar Bang ya? Ya ancaman ya tidak ada, tidak akan menjadi ancaman sebenarnya. Tapi kita yang kita menjadi produknya gitu. Jadi ancamannya itu ya, kalau ancaman kan dia aktif, masalahnya kan ini dia tidak aktif, karena hanya algoritma yang membuat kita akhirnya kan terpola, kan seperti itu. Sehingga kami pernah bedah film dulu, Yoga ini cerita gitu kan tentang boleh nanti film Ex Machina. Itu kita bahas tentang bagaimana Ex Machina itu kan sebuah film tentang robot, menciptakan robot lah gitu. Jadi sebenarnya sampai dalam diskusinya setelah nonton film itu kita gini, menciptakan robot itu tidak perlu membuat seperti fisiknya, cukup manusia tapi pikirannya teralgoritma gitu. Oke. Jadi itu udah robot sebenarnya bagi dalam diskusi itu, bagi abang dan teman-teman pada bahasan seperti itu kan gitu. Jadi ya manusia kehilangan kemerdekaan, kehilangan kesubjekannya gitu. Karena apa? Dia sudah menjadi robot. Ya udah hidupnya teralgoritma. Berarti dikendalikan sama teknologi, bukan lagi mengendalikan kan, Bang? Ya, teralgoritma hidupnya gitu kan. Udah jelas itu. Gitu kan. Oke. Nah, gimana nih, Bang? Cara kita supaya kita nggak jadi subjek, nggak jadi objek gitu, tapi kita yang jadi subjeknya. Iya, kalau cara kita itu sebenarnya kita butuh usaha pencerdasan ya gitu kan. Makanya pendidikan sekarang kan kita bicara konteksnya adalah pendidikan yang kalau saya sebutnya agak dibalik ini, kalau Kementerian Pendidikan bicaranya kan merdeka belajar gitu. Kalau saya justru saat ini generasi harus belajar menjadi manusia yang merdeka agar bisa jadi subjek gitu. Kalau enggak ya kita cukup ya tidak akan merdeka gitu. Jadi makna merdeka itu sebenarnya sangat relevan ketika dibawa pada konteks kekinian seperti itu. Belajar menjadi manusia yang merdeka kan seperti itu. Karena kita tahu kita dikepung kepungan hiperkoneksi, kepungan algoritma, kepungan inflasi informasi gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya kemerdekaan gitu, ya kita akan jadi objek kan seperti itu. Berarti dimulai dari mencerdaskan dulu, Bang ya? Ya, jadi konteksnya itu nanti kalau dalam filsafat pendidikan biasanya itu kita bahas tentang manusianya, gitu, manusianya. Kemudian kan kemandiriannya belajar gitu kan. Makanya sekarang kan manusia yang merdeka adalah manusia yang dia tahu belajar itu adalah kebutuhan, ya kan? Dia tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia butuh untuk belajar kan seperti itu, sehingga dia akan menggerakkan segala potensinya untuk mencari kebutuhannya. Nah, kebutuhannya itu ya kebutuhan belajar kan seperti itu, bukan untuk kebutuhan hiburan. Nah, makanya berbeda. Jadi level tertinggi dari tingkat tertinggi nanti dari sebagai warga digital ya dia tahu bahwa ya belajar adalah sebuah kebutuhan kan seperti itu, bukan lagi suruhan orang tua gitu kan, atau hanya ya tidak dari dirinya sendiri kan seperti itu.
Makanya sekarang kan Bang banyak orang tua yang istilahnya ngomel sama anaknya nih kan. Kamu Ya. main HP terus, kapan belajarnya gitu. Ya banyak kalau istilah psikologi kan ada orang tua sandwich gitu apa anak-anak sandwich gitu kan atau anak-anak helikopter gitu. Kan istilah psikologi Abang pernah dengar aja sih gitu. Tapi memang kalau Prof. Reinhardt itu kan self driving kan gitu. Kalau baca buku ya jadi kan kita memang mengendalikan diri kita sendiri. Kemerdekaan kita. Kadang-kadang di era saat ini kalau kita tidak terbiasa untuk memberikan tanggung jawab, belajar, bahkan belajar ya, tanggung jawab belajar itu kan kepada siswa atau kepada pembelajar, maka dia akan kehilangan makna dia sebagai pembelajar tadi gitu kan, sehingga dia nggak lebihnya jadi objek gitu. Udah kamu ikut bimbel gitu, tapi orang tuanya sibuk bimbel, anaknya nggak mau gitu kan, anaknya mau mungkin mau main musik dan sebagainya. Makanya di sini yang kita butuh bahwa era pendidikan saat ini sudah sangat berubah, tidak seperti di drive seperti dulu lagi gitu. Makanya merubah paradigma pendidikan ini yang sebenarnya menjadi tantangan tersendiri, Yoga. Tantangan tersendiri, mampu nggak kita untuk ya melahirkan sebuah generasi yang itu tadi merdeka sehingga dia tahu gitu. Berarti belajar untuk merdeka, Bang ya? Ya belajar untuk merdeka. Nah, kalau yang ini kan merdeka belajar, enggak gitu. Kita belajar menjadi manusia yang merdeka, seperti itu. Karena mungkin secara dari luar dilihat Indonesia udah merdeka, tapi manusianya belum. Ya gitu. Jadi kita belajar menjadi manusia merdeka karena ketika kita lihat secara historiografi, makanya penting belajar sejarah ini. Di kurikulum baru katanya sejarah tidak terlalu penting mungkin kan gitu. Nggak tahu, katanya dihapus gitu. Soalnya banyak teman-teman abang tuh yang mata pelajaran sejarah kok hilang gitu. Tapi nggak, ini cerita tentang bagaimana saat ini kita butuh juga kajian-kajian historiografi. Itu juga penting untuk membahas bagaimana kita gitu kan, bahwa kita membutuhkan sebuah bangsa ini didirikan untuk bangsa ini didirikan karena sebuah situasi kemandekan intelektual gitu. Ya kan? Kebodohan yang ada di mana-mana gitu. Kemudian ada sebuah politik etis dari pemerintah kolonial, kita diberikan akses pendidikan walaupun masih kaum priai. Kemudian anak-anak terdidik itu ternyata merubah paradigma mereka terhadap sebuah situasi. Yang gitu. Selama ini mungkin kalau mereka kaum priai, mereka akan nyaman gitu, sekolah dapat kerjaan. Ternyata tidak. Efeknya lebih melampaui dari ekspektasi ketika diberikan akses pendidikan oleh pemerintah kolonial. Ternyata mereka menginginkan sebuah kesetaraan kan gitu, sehingga mereka memikirkan bagaimana melahirkan sebuah abstraksi berpikir tingkat tinggi untuk melahirkan sebuah bangsa. Lahirnya sebuah bangsa Indonesia gitu. Makanya abang sering katakan bangsa ini lahir dari sebuah revolusi intelektual gitu. Buku itu para pembaca, para pendiri bangsa kita, buku itu udah seperti gadget. Mereka benar-benar butuh belajar. Itulah manusia-manusia yang merdeka. Mereka berdiskusi, mereka bersepakat mendirikan negara gitu kan, mereka terlibat dalam sebuah wacana abstraksi yang sangat tinggi untuk melahirkan sebuah bangsa, dan mereka akhirnya bisa. Orangnya boleh mati, ide tentang kebangsaan tetap hidup. Kan gitu. 1901 gitu kan, mulai dari Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam gitu kan, Hosoka Aminoto gitu kan. Tapi kan ide-ide itu tetap hidup, idenya tetap hidup sampai Indonesia merdeka, ya kan ada konektivitas lah seperti itu. Benar. Sehingga lah bangsa ini didirikan dari sebuah revolusi intelektual, spiritnya kemudian di Undang-Undang Dasar kita jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah kalau udah merdeka kita kok dibodohin dengan hal-hal yang itu tadi, dengan hal-hal yang sebenarnya kita katakan itu sampah gitu kan. Nah, kita butuh loh gitu sebuah revolusi intelektual. Nah, ketika kita kehilangan momen itu, saat ini yang terjadi ya saat ini kondisi seperti ini. Kita lebih percaya mungkin yang tahayul gitu kan. Yang kurang ilmiah gitu. Sampai digambarkan Mukhtar Lubis itu kan gitu terlalu hipokrit dan sebagainya gitu. Nah, itu yang situasi saat ini. Karena mungkin kita gagal untuk mengajarkan tentang spirit makna merdeka itu. Betul. Ya kan? Sehingga saat ini ya pendidikan tidak lebih dari sebuah ajang bisnis juga kan, seperti itu ya kan. Benar. Ajang bisnis, kemudian akses pendidikan tergantung
kelas sosialnya juga kan seperti itu. Karena itu terkait habit lah gitu yoga. Oke Bang. Nah Bang, zaman sekarang ini kan Bang, karena saking banyaknya informasi nih kan Bang, sering kesebaran hoax gitu. Itu gimana nih Bang? Ya itu tadi, karena dia tidak punya tools of learning, sehingga dia lebih percaya begitu informasi ini bagaimana kan gitu. Dia tidak mampu menyaring. Ya kalau bahasa sedikit kasar, dia nggak mampu berpikir, gitu kan. Apa kata di internet ini langsung percaya gitu. Iya, dan itulah yang dijadikan bahwa kita teralgoritma. Kita terbelah, terpolarisasi, apalagi politik gitu kan. Wah gitu, apa bicara ini, mohon maaf ya gitu, bicara tiba-tiba agama kita dihina, kita tidak boleh ini melakukan panggilan dan sebagainya, terpecah bangsa kita gitu. Itu kan sebuah situasi yang sebenarnya menandakan ya kita nggak mampu gitu menyaring itu, ya kan, sehingga energi kita habis untuk hal-hal yang seperti itu, ya kan. Benar. Energi ya kan, kalau yoga orang psikologi kan sayang energi dalam diri kita, potensinya kan untuk mikirin hoax gitu kan, untuk mikirin bahwa agama kita dihina nih loh gitu. Terus kita mikirin kita harus melakukan kekerasan kepada orang lain, teralgoritmakan dia, gitu. Maka dia bisa jadi orang dengan melakukan tindakan kekerasan karena apa tadi, pengaruh tadi kan seperti itu. Tapi kalau dia lebih bijaksana gitu, makanya abang katakan harusnya kita belajar untuk lebih bijaksana gitu. Sila keempat itu abang ingat bahwa kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan gitu. Di Pancasila, kalau Pancasila sebagai filosofi pendidikan kita, harusnya kita belajar tentang kebijaksanaan. Makanya sekarang kajian-kajian belajar tentang filsafat itu sebenarnya sebuah kebutuhan, ya, untuk kita bisa berpikir. Tapi kan ujung-ujungnya kalau belajar filsafat nanti sesat gitu, banyak yang takut gitu, karena disitulah kita akan mampu menyaring sesuatu hal ini secara objektif. Ketika kita terima informasi kan gitu, nggak langsung emosi kita nggak langsung terpancing kan gitu. Secara psikologi kan berarti orang yang mudah dimobilisasi orang yang gimana yoga? Yang lemah secara IQ, EQ juga. Ya, seperti itu. Berarti dia tidak kurang cerdas kan, seperti itu. Nah, masalah hoax sebenarnya ya sudah gitu. Sebatas kita katakan ya tidak lebih dari untuk mengganggu kita saja. Tapi masalahnya itu kan kemudian nggak semua yang viral itu akan baik untuk kita tindak lanjuti. Nah, tapi lama kelamaan ini kan pasti kita akan punya adaptasi terhadap suatu hal itu. Gitu yoga. Oke. Terus kan Bang, saya juga pernah nih dengar istilah FOMO, fear of missing out. Itu kayak rasa takut dia nggak update nih sama sosial media. Oh ya, gitu. Kan seperti itu. Jadi memang ya itu tadi algoritmanya kan. Dia udah tercetak gitu. Kalau dia nggak dapat informasi atau dia nggak dapat sesuatu yang update, dianggap dia ketinggalan gitu. Nah ini yang kadang-kadang itulah yang teknologi melampaui dari kemampuan kita beradaptasi. Kan nggak mungkin lah kita semua harus tahu kan, seperti itu. Sehingga kita lupa gitu. Kadang-kadang ya kita ini juga scrolling gitu kan sampai berjam-jam. Baca buku setengah jam udah ngantuk kita kan gitu. Ya walaupun bukunya kan nggak ya, kadang scrolling ini aja kan, cuman status Facebook segala macam gitu kan. Kemudian kalau baca buku ya dipakai handphone, pakai gadget pun juga bisa kan, seperti itu. Jadi memang habitus itu penting sekali. Tapi kalau kita bisa survei, pengguna handphone kita tidak lebih untuk tujuan hiburan. Nah, karena hiburan kan memberikan efek kesenangan kan. Iya. Nah, orang nyari yang senang-senang aja Bang ya. Ya. Orang yang senang-senang aja. Oke. Nah, ini kan Bang, pemirsa kita ini banyak jawara posi kan. Gimana tips gitu Bang ya? Ataupun nasihat lah kepada jawara-jawara posi supaya kita itu nggak teralgoritma, kita nggak jadi objeknya, tapi kita bisa naik jadi subjeknya. Silakan Bang. Ya baik, untuk adik-adik yang mungkin adik-adik jawara posi, nah itu saya kira tetap menjadi generasi yang merdeka, belajar menjadi manusia yang merdeka. Belajar adalah kebutuhan, gitu kan. Belajar itu adalah sebuah kebutuhan Anda, sehingga
kembangkan kemampuan tools Anda dalam belajar gitu. Kalau enggak ya kita akan tertinggal kan seperti itu. Kemudian jangan lupa makna jawara kan seperti itu harus dimaknai sebagai bukan dalam sebuah arena yang kompetitif. Nah, itu juga harus kita pikirkan bahwa kita juga butuh berkolaborasi, ya kan seperti itu, sehingga kita menjadi generasi yang kolaboratif. Karena di era digital kebutuhan kolaborasi ini sangat penting untuk menghasilkan tadi agar kita menjadi subjek kan seperti itu. Kalau kita sendiri itu ujungnya jadi objek kan seperti itu. Jadi kembangkan tools of learning-nya sehingga dia bisa mengolah berbagai macam informasi atau berbagai macam situasi menjadi sebuah pengetahuan yang akan berguna. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Bang. Semoga bermanfaat ya untuk jawara-jawara POSI. Siap. Mereka jadi warga digital yang baik. Benar. Oke, nanti yang cerdas. Ya, yang cerdas juga, yang belajar terus-menerus. Benar. Dan yang terpenting yang kolaboratif ya Bang ya. Ya, kolaboratif. Nggak individual. Nggak individual gitu kan. Jangan nanti aku kan juara gitu. Aku satu-satunya. Enggak. Gitu. Nah, buat jawara POSI, terima kasih sudah menonton dan nantikan podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Next, siapa lagi nih yang mau kita undang podcast dan apa tema bahasannya? Salam fokus hebat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.